Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua di tahun 2024 dengan judul Dua Saksi. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini, sehingga setiap apa yang disampaikannya benar-benar memperteguh iman percaya kami semakin dalam dan semakin bertambah-tambah hikmat kami. Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu kepada masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dua saksi. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Selama berabad-abad, firman Allah juga telah dirusakkan, diragukan, dan dibuang. Firman Allah telah dirantai di biara-biara, dibakar di lapangan umum, dan dicabik-cabik. Orang-orang percaya telah diejek, diolok-olok, dipenjara, bahkan menjadi martir. Melalui semuanya itu, firman Allah telah menang. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita akan mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Dua Saksi. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 4. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Pertanyaannya adalah, siapakah kedua saksi tersebut dan apa perannya? Wahyu pasal 11 akan menerangkannya bagi kita. Yang pertama, penglihatan Yohanes dalam Wahyu 11 menggambarkan firman Allah yang diberitakan dalam kuasa Roh Kudus untuk menerangi dunia. Kedua, saksi ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus mengatakan kitab suci perjanjian lama memberi kesaksian tentang Yesus. Yang kedua, melalui firman Allah, Elia mengatakan tidak akan ada hujan yang turun atas Israel. Dan sebagai jawaban atas doanya, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Yakobus 5 ayat 17. Kemudian ia berdoa kepada Allah dan hujan kembali turun setelah para nabi palsu Baal gagal mengakhiri kekeringan. 1 Raja-Raja 17 dan 18. Yang ketiga, melalui firman Allah, Musa mendatangkan berbagai macam tulah kepada bangsa Mesir, termasuk mengubah air menjadi darah, karena Fir'aun menolak untuk membebaskan umat Allah. Keluaran pasal yang ke-7. Yang keempat, mereka yang berusaha merusak kitab suci akan dilahap oleh api yang keluar dari mulut mereka. Tuhan berkata, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Yeremia 5 ayat 14. Firman Allah menyatakan penghakiman atas semua orang yang menolaknya. Firman-Nya bagaikan api di mulut mereka. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di pelajaran hari Senin dengan judul periode-periode waktu nubuatan. Yang pertama, Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 6 dan juga ayat 13
berbicara tentang 1260 hari penganiayaan bagi umat Allah. Wahyu 12 ayat 14, Daniel 7 ayat 25 berbicara tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu 11 ayat 2, Wahyu 13 ayat 5 berbicara tentang 42 bulan. 1 hari melambangkan 1 tahun dalam nubuatan apokaliptik. Semua nubuatan ini menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dari periode waktu sejarah yang sama. Yang kedua, Daniel 7 ayat 25 mengatakan bahwa kuasa tanduk kecil yang akan muncul dari keturunan kekaisaran Romawi akan menganiaya umat Allah selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 1260 hari atau tahun. Selama periode waktu ini, musuh-musuh Allah menginjak-injak kebenaran Allah. Dan disinilah 2 saksi itu bernubuat sambil berkabung berdasarkan Wahyu 11 ayat 3. Yang ketiga, periode 1260 hari atau tahun itu menunjuk pada kekuasaan kepausan dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Ketika gereja abad pertengahan jatuh ke dalam kegelapan rohani yang dalam. Mereka yang menjunjung tinggi firman Allah mengalami aniaya. Yang keempat, selama 1260 tahun ini, firman Allah, 2 saksinya dibungkus dengan kain kabung. Kebenaran mereka tersembunyi di bawah tumpukan besar tradisi dan ritual. Kedua saksi ini masih bernubuat. Kitab suci masih berbicara. Bahkan di tengah kegelapan rohani ini, firman Allah tetap terpelihara. Ada orang-orang yang menghargainya dan hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Tetapi dibandingkan dengan orang banyak di Eropa, jumlah mereka sangat sedikit. Kaum Waldensia, John Huss, Jerome Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John dan Charles Wesley, dan sejumlah tokoh reformasi lainnya setia kepada firman Allah sebagaimana mereka memahaminya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul 2 saksi dibunuh. Yang pertama, Justianus Kaisar Romawi pada tahun 538 Masehi menyerahkan otoritas sipil, politik, dan agama kepada Paus Vigilis. Periode panjang denominasi gereja abad pertengahan pun dimulai. Di masa ini, 2 saksi Allah atau Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bergabung. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Yang kedua, permusuhan terhadap 2 saksi Allah atau Alkitab mencapai puncaknya pada saat Revolusi Prancis 26 November 1793 hingga 17 Juni 1797. Ini sesuai yang dinubuatkan dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai dengan 9 selama 3,5 tahun. Dalam Revolusi Prancis, pemerintah secara resmi menetapkan pemujaan nalar sebagai agama ateis yang disponsori negara, yang dimaksudkan untuk menggantikan agama Kristen. Sebuah festival nalar diselenggarakan secara nasional pada tanggal 10 November 1793. Gereja-gereja di seluruh Prancis diubah menjadi tempat pemujaan nalar, dan seorang wanita yang masih hidup dinobatkan sebagai Dewi Nalar. Kitab suci dibakar di jalanan. Allah dinyatakan tidak ada. Dan kematian dinyatakan sebagai tidur tanpa akhir. Iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak beriman untuk membunuh 2 saksi Allah. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-8. Yang ketiga, Mesir adalah sebuah budaya dengan banyak ilah yang menyangkal Allah yang benar. Keluaran 5 ayat 2. Sodom melambangkan amoralitas yang sangat buruk.
Dalam revolusi Prancis, dua saksi Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terbaring padam karena ateisme dan amoralitas yang merajalela ketika pengekangan normal dilepaskan dalam revolusi dan pertumpahan darah. Yang keempat, Jenderal Prancis Barthier atas perintah Napoleon pergi ke Roma pada 10 Februari 1798 dan menangkap Paus Pius ke-6 serta membawanya ke Prancis, di mana akhirnya ia meninggal di sana. Tanggal ini menandai akhir dari otoritas sekuler gereja Roma yang diprediksi secara nubuatan, yaitu 1260 hari atau tahun seperti yang digambarkan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Di pelajaran hari Rabu, dua saksi dibangkitkan. Wahyu pasal 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Yang pertama, pada akhir abad ke-18, setelah periode 1260 tahun berakhir, Allah membangkitkan pria dan wanita yang berkomitmen untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Orang-orang menyebarkan pekabaran kitab suci dengan cepat. Seperti William Carey yang melakukan perjalanan ke India dan menerjemahkan kitab suci ke dalam puluhan dialek India. Didorong oleh kuasa kitab suci, para misionaris dikirim ke seluruh dunia. Yang kedua, Voltaire yang tidak percaya kepada Tuhan pernah dengan sombong berkata, "Saya bosan mendengar orang-orang berulang kali mengatakan mengenai ke-12 orang yang mendirikan agama Kristen. Saya akan membuktikan bahwa seorang saja sudah cukup untuk meruntuhkannya." Generasi demi generasi sudah berlalu sejak kematiannya. Jutaan orang telah berkabung untuk memerangi kitab suci. Tetapi nyatanya masih jauh dari keruntuhan. Yang dimana pada zaman Voltaire ada 100 kitab suci. Sekarang ada 10.000 kitab suci. Ya, bahkan 100.000 kitab suci buku Allah. Seorang pembaharu yang terdahulu berkata mengenai gereja Kristen, kitab suci itu adalah landasan yang telah merusakkan banyak palu. Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 243-244. Yang ketiga, firman Allah mungkin dapat diserang atau ditindas, tetapi firman Allah tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen merongrong otoritasnya dengan berbagai cara, mempertanyakan bagian-bagian kitab suci, atau terlalu menekankan elemen-elemen manusiawi sehingga kitab suci kehilangan cap atau tanda ilahi dan kebenaran Allah pun dirusak. Namun, firman Allah masih hidup sampai sekarang, berbicara kepada hati manusia, mengembuskan kehidupan baru kepada mereka yang mau mendengarkan firman dan mengikuti ajaran-ajarannya. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kebenaran Menang. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, kerajaan Allah akan menang atas kejahatan dan dosa akan dimusnahkan selamanya dari alam semesta. Wahyu pasal 11 dimulai dengan upaya iblis melalui revolusi Prancis untuk menghancurkan iman Kristen dan menghapus kepercayaan kepada Allah. Tetapi pasal ini diakhiri dengan kemenangan kerajaan Allah atas pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa jahat. Yang kedua, apa saja yang didirikan atas kekuasaan manusia akan hancur. Tetapi yang didirikan atas landasan batu karang firman Allah akan teguh berdiri sampai selama-lamanya.
Dikutip dari tulisan Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 244. Yang ketiga, Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ketika Yohanes memandang ke dalam tempat Maha Kudus, ia melihat tabut perjanjian. Di dalam tabut itu terdapat hukum Allah. Meskipun kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman, ketaatan pada hukum Allah menunjukkan apakah iman kita itu murni. Hukum Allah adalah dasar atau standar penghakiman berdasarkan Yakobus 2 ayat 12. Kebenaran tidak bisa ditutupi. Ia akan terus bersinar. Orang benar menghadapi penghakiman ilahi dengan penuh keberanian karena iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kedua saksi Allah dalam nubuatan Alkitab adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, semua nubuatan menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dari periode waktu sejarah yang sama. Yang ketiga, iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak beriman untuk membunuh dua saksi Allah. Yang keempat, firman Allah mungkin dapat diserang atau ditindas, tetapi firman Allah tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Dan yang kelima, kebenaran tidak bisa ditutupi. Ia akan terus bersinar. Semoga iman kita semakin diperteguh dengan melihat, memahami, mempelajari, menyelidiki akan pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, yang walaupun menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, firman-Mu akan tetap teguh, kokoh, bersinar untuk selamanya. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat di channel YouTube saya. Mari kita terus mempelajarinya dan semoga ini menjadi berkat bagi kita. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.